Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bidukhuli Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi nujabail bararatil. Tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, sahibul bait, keluarga besar Rumah Makan Cobek Ulek yang di bawah pimpinan Ibu Linda Marlinda, bapak-bapak, para pengunjung rumah makan yang kami hormati, wabil khusus tokoh masyarakat Bapak Ustadz Abdul Rahim dari Penggilingan Tengah, Ketua Mushola Al-Hidayah, Bapak Ketua Karang Taruna Wilayah RW 04 Kelurahan Kebalen, Bapak Kana Adi Saputra, berikut jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung rumah makan yang dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahim, tentunya dalam rangka kita sama-sama sedang menunggu, yaitu menunggu datangnya azan maghrib, di mana hati kita bergembira ketika mendengar suara azan maghrib tiba, karena disitulah letak kenikmatan orang yang berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, serta anak-anakku, saya alhamdulillah barangkali sudah 3 atau 4 kali makan di sini. Masakannya enak, Pak. Yang enaknya lagi makan di sini itu nasinya tidak dihitung, karena lama kalau ngitung nasi. Ya. Nah, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, kita sudah berada 4 hari di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bagi orang yang tahu, tentunya kita bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati latamannau an takuna sanatan kulluhu Ramadan." Artinya, siapa orang yang tahu dengan keistimewaan bulan suci Ramadan, dengan keutamaan bulan suci Ramadan, maka orang tersebut menginginkan agar 1 tahun itu semuanya Ramadan. Jadi alhamdulillah kita sudah menjalani puasa selama 4 hari ini. Mudah-mudahan puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian rahimakumullah, kenapa Ramadan dianggap istimewa? Kenapa Ramadan disebut istimewa? Karena pada bulan suci Ramadan, seperti yang kita tahu, bahwa pada bulan ini nafas kita itu menjadi tasbih, tidur kita menjadi ibadah, amalan-amalan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan-setan semuanya dibelenggu. Nah, oleh karena itu mari kita isi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin anak-anakku sekalian rahimakumullah, apa saja yang menjadi keistimewaan di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Puasa di bulan suci Ramadan menjadi wajib, sedangkan puasa-puasa pada bulan lainnya itu dianggap sunnah. Nah, karena puasa Ramadan adalah puasa wajib, maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian serta anak-anakku rahimakumullah, puasa menjadi panggilan bagi orang yang beriman. Rasanya tanpa didasari dengan iman, maka berat kita melaksanakan ibadah puasa. Bayangkan, dari terbit fajar sampai dengan maghrib kita menahan lapar dan haus. Oleh karena itu, kalau saya biasanya kalau di bulan Ramadan ini bawaannya lapar, apalagi kalau tengah hari gitu ya. Kenapa? Karena memang itu bawaannya orang yang berpuasa. Tetapi balasannya bagi orang yang berlapar-lapar, berhaus-haus, berdahaga, ini menjadi apa? Menjadi satu amalan yang nilainya takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hadirin hadirat sekalian serta anak-anakku sekalian, mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, apalagi yang menjadi istimewa di bulan suci Ramadan? Di bulan suci Ramadan yang menjadi istimewa yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih hanya ada pada bulan suci Ramadan. Pada bulan-bulan yang lainnya tidak ada. Sholat witir ada di bulan-bulan lain, tapi kalau sholat tarawih ada hanya pada bulan suci Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian, saya tanya, kalau sholat tarawih itu berapa rakaat? Ayo anak-anak jawab. Hah? Berapa rakaat kalau sholat tarawih? Sholat tarawih itu 20 rakaat. Ditambah dengan 3 rakaat sholat witir. Tetapi ada saudara kita yang melaksanakan ibadah sholat tarawih itu 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat sholat witir, menjadi 11 rakaat. Nah, mana yang boleh dilakukan? Mana yang lebih baik dilakukan? Yang dilakukan yang lebih baik adalah kedua-duanya. Yang tidak baik, yang tidak sholat tarawih. Tapi kadang-kadang kita juga melihat sholat tarawih itu mana imamnya yang lebih cepat. Ya, yang imamnya lebih cepat itulah yang diapain? Yang diikuti. Kita lihat viral di media sosial, ada di daerah mana yang sholat tarawihnya itu 20 rakaat hanya 13 menit. Ya, cukup singkat sekali. Ya, cukup singkat sekali. Nah, kalau sholatnya seperti itu, saya khawatir ya sholatnya malah tidak apa? Tidak khusyuk, malah tidak mendapat pahala. Ya, sholatnya itu hanya tonggang-tonggeng gitu ya. Ya, nah ini yang kita rasakan seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya anak-anakku sekalian, yang lebih istimewa lagi di bulan suci Ramadan, yaitu adanya sahur dan berbuka. Ya, ingat di dalam sahur itu kata Nabi, as-sahur fis sahuri barokah.
di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, bukan hanya di dalam sahur, di dalam kita berbuka saja itu ada keberkahan. Ya, bayangkan rasanya kita menjelang berbuka puasa, menjelang azan maghrib, rasanya rasa haus kita sudah apa? Sudah di kerongkongan, perut kita sudah berbunyi, rasa lapar kita sudah menghantui. Ketika kita sudah berhadapan, makanan-makanan yang ada di hadapan kita cuma barangkali seteguk air dengan 3 butir kurma, itu saja sudah cukup membuat dahaga kita terpenuhi. Ya, rasanya kalau kita mau buka apa saja hidangan yang ada di hadapan kita, itu rasanya kita pengen makan semuanya. Ya, ada bala-bala, ada lontong, ya, ada apa lagi, ada kolak, ada timun suri, ada es dan lain sebagainya. Tapi yang kita rasakan hanya seteguk air dan 3 butir kurma, itu dapat memenuhi dahaga kita. Itulah yang membuat nafsu kita menjadi apa? Menjadi terpenuhi oleh dengan adanya yaitu buka puasa kita. Nah, apalagi dengan adanya bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan juga bukan hanya untuk berbuka buat diri kita sendiri, tapi kita juga dianjurkan untuk berbuka puasa sesama, atau yang kita kenal dengan namanya buka puasa bersama. Nabi SAW telah bersabda bahwa orang yang memberi makan untuk orang yang berbuka, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, inilah keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, hadirin hadirat sekalian serta anak-anakku, mari kita sambut Ramadan kali ini dengan ibadah yang sebaik-baiknya, dengan penuh rasa sukacita, dengan penuh rasa gembira, dengan penuh rasa kehormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha biduhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Hadirin hadirat sekalian serta anak-anakku, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Beberapa saat lagi kita menjelang berbuka puasa. Oleh karenanya sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga besar dari rumah makan Cobek Ulek, diantaranya yang tercatat di sini yaitu Bapak Sujiono bin Suparman, almarhum Bapak Holan bin Abdul Wahab, dan almarhum Bapak Sutamajihad bin Surwikarto. Dan umumnya untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga-tetangga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi al-karim antal karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim wa najjina ya ilahana min
من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وألحقنا يا الله بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa. Salim sama ibu, salim. Salim. Nanti tahu makin rame nih kamu. Udah itu ya, apa namanya? Udah ya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya. Assalamualaikum.